sedikit renungan buat diri kita. Malam hari ini kita bersama-sama membaca Yasin, membaca tahlil yang dihadiahkan kepada Ibunda Haji Sodikun. Perlu kita ingat, saat ini malam hari ini kita bersama-sama membaca Yasin dan tahlil dihadiahkan kepada Ibunda Haji Sodikun. Nanti kita pun bakal dibacakan Yasin dan tahlil, dihadiahkan kepada kita. Amin. Amin. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kata Nabi kematian sebagai nasihat buat kita. Kematian merupakan nasihat buat diri kita, bahwasanya kita pun bakal mengalami yang namanya kematian. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Dikatakan pintu kematian merupakan satu pintu yang mana setiap manusia bakal memasuki yang namanya pintu kematian. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk akhirat, dan satu-satunya pintu menuju akhirat itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Kita yakin bahwasanya kita bakal mati, namun kita belum yakin apakah ketika kita mati, apakah ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak taunya iman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa walladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecualinya, sesungguhnya di antara kalian sudah melakukan satu amal dari amal-amal penghuni surga, akan tapi di detik-detik hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dir'un, ketika antara diri kita dan kematian itu sejauh satu jengkal, satu dhira', karena catatan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bakal melakukan satu amalan yang menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian sudah melakukan satu amalan penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga antara dia dan surga atau antara dia dan kematian tinggal sejengkal, karena dia dalam catatannya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ditulis dan dirubah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi, kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka surga, maka dirubah amal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini masih belum jelas, minta maaf, walaupun saat ini kita mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun saat ini mungkin kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih belum finish, ini masih belum final. Kapan final selesai? Ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah ini sudah aman. Minta maaf,
walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika ia meninggal dalam keadaan Islam, maka aman. Namun sebaliknya, kalau ada seseorang walaupun dia ahli ibadah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lepaskan imannya, maka ini merupakan satu kesengsaraan yang abadi. Selama-lamanya orang tersebut bakal berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kalau orang meninggal dalam keadaan iman, banyak dosa, masih ada harapan. Tetapi kalau sudah orang itu meninggal, rohnya diambil oleh Allah, dalam keadaan imannya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya kata Fudail bin Iyad, datang seseorang kepada beliau. Kata orang tersebut, "Wahai Imam Fudail bin Iyad, tolong beri nasihat aku, tolong beri wasiat aku." Maka di antara wasiat Imam Fudail bin Iyad, "Ista'id lil maut." Persiapkan diri Anda untuk kematian. Kita saat ini yakin bakal mati, cuma persiapan khusus untuk mati kita ini masih kosong. Kita banyak tertipu dengan kenikmatan dunia, tertipu dengan kemasyhuran, tertipu dengan pangkat, tertipu dengan jabatan, tertipu berbagai macam-macam kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut sifatnya semu. Harapan kita, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar iman ini ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi, mereka ibadah luar biasa. Mereka takut di detik-detik sakaratul maut, imannya dicabut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat ini memang yakin iman ada pada diri kita, dan kita belum yakin apakah iman kita ini tetap ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya iman kita pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat terhadap diri kita agar iman kita tetap dalam diri kita. Ketika roh kita diambil oleh Allah, iman kita tetap walaupun kita banyak maksiat. Jangan sampai ada kebencian kepada para wali Allah. Dan yang kedua, jangan sampai ada kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun dia, walaupun banyak ahli ibadah, malam tahajud, sehari dia khatam Quran, berzikir kepada Allah 10.000 kali, kalau dalam hati kita ada kebencian dua orang ini, satu wali Allah, yang kedua ahlul bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad, ini dikhawatirkan ketika roh kita diambil oleh Allah, bersamaan itu iman kita pula diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya kita akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada para wali Allah yang memang ini kewajiban, dan juga kecintaan kepada ahlul bait Nabi Muhammad yang memang ini juga diwajibkan Allah Subhanahu wa taala.